Keutamaan bersedekah. Berkata Al-Faqih dengan sanadnya yang bersumber dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap matahari terbit ada dua malaikat mendampinginya seraya berseru dengan seruan yang dapat didengar oleh segenap makhluk, kecuali jin dan manusia, yaitu, wahai segenap makhluk, bersegeralah menuju kepada Allah. Yang sedikit tetapi mencukupi adalah lebih baik daripada yang banyak tetapi melupakan. Lantas keduanya berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah ganti bagi orang yang membelanjakan hartanya dengan segera, dan binasakanlah harta orang yang kikir atau tak mau bersedekah secepatnya. Kemudian berkata Al-Faqih dengan sanadnya yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang berpegang pada kelambu Ka'bah seraya berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kemuliaan Baitullah ini, ampunilah dosaku. Beliau lantas bersabda, wahai hamba Allah, mintalah kepada Allah dengan kemuliaan dirimu, sebab di sisi Allah orang mukmin adalah lebih mulia dari Ka'bah ini. Orang itu pun berkata, ya Rasulullah, dosaku sudah teramat besar. Beliau bertanya, dosa apakah yang telah kamu perbuat? Jawabnya, aku hartawan, ternak dan kuda yang kumiliki sangatlah banyak. Tetapi ketika datang kepadaku para peminta, pengemis ataupun amil zakat, maka mukaku menjadi merah padam terbakar amarah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, pergilah kamu dari sini, jangan kau bakar aku dengan apimu. Demi Allah, sekalipun kamu sholat dan berpuasa 1000 tahun, tetapi sampai ajal kamu berbudi kikir tidak tahu pemberian Allah seperti itu, niscaya Allah akan melemparkanmu ke dalam neraka. Tidaklah kamu mengetahui bahwa kikir itu adalah bibit-bibit neraka? Tidakkah kamu mengetahui bahwa bibit-bibit kikir itu adalah bibit neraka? Tidakkah kamu mengetahui bahwa kikir itu adalah bibit-bibit dari kekufuran, dan tiadalah tempat bagi orang yang kufur melainkan di neraka? Sedangkan sifat pemurah itu sebagian dari iman, dan iman itu tempatnya adalah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan sifat pemurah itu laksana pohon yang akarnya berada di surga, sedangkan dahan-dahannya terurai di dunia. Maka barang siapa yang berpegang pada dahan itu, akan ditariklah ia ke dalam surga, dan sebaliknya. Sifat kikir itu seperti pohon yang akarnya berada di dalam neraka, sedang dahan-dahannya terurai di dunia. Maka barang siapa yang berpegang pada dahan itu
akan ditariklah ia ke dalam neraka. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari surganya dan jauh dari manusia. Sementara orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surganya, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, peliharalah hartamu dengan zakat, obatilah pasien-pasienmu di antara keluargamu yang sakit dengan bersedekah, dan hadapilah setiap musibah dengan berdoa. Riwayat dari Abdurrahman Salmani, pembantunya Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu putuskan harapan orang-orang yang meminta-minta kepadamu dengan ucapan kasar atau hardikan. Santunlah dan ramahlah dalam menjawabnya. Berilah sedikit yang datang kepadamu. Bukanlah manusia atau jin, melainkan adalah sekedar mengujimu bagaimana kamu memanfaatkan nikmat yang telah Allah karuniakan kepadamu. Dalam riwayat Sa'id bin Mas'ud Al-Kindi bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pada siang atau malam harinya bersedekah, maka ia akan terpelihara dari mati karena tergigit binatang berbisa, ataupun kejatuhan bangunan, ataupun mati mendadak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah harta itu akan berkurang habis lantaran bersedekah, dan tidaklah bagi orang yang memaafkan kesalahan ataupun penganiayaan orang lain, melainkan Allah menambah kemuliaan kepadanya. Dan bagi siapa yang tawadu atau merendahkan diri kepada Allah, maka akan diangkat derajatnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa terdapat dua hal dari setan dan dua hal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas ia membacakan surat Al-Baqarah ayat 268 yang artinya, setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dalam riwayat Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala suatu kaum itu banyak menyalahi janji, maka Allah mengujinya dengan pembunuhan atau peperangan. Bila mana suatu kaum membiarkan perzinahan, pelacuran merajalela di lingkungannya, maka akan diuji dengan banyaknya kematian. Dan bila suatu kaum itu enggan dari mengeluarkan zakat atau bersedekah, maka Allah menunda turunnya hujan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu peringatan bagi orang-orang yang lupa, karya Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi.